Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, nama saya Ica Priyani dengan NPM 1911060332. Halo, saya Sagitania Marfuah, NPM 19110601922. Di sini kami akan menjelaskan materi mengenai logika matematika. Tugas matematika dasar yang diampu oleh Bapak Freddy Ganda Putra, MPD. Nah, sebelum membahas mengenai logika matematika, dalam video pembelajaran ini akan dibahas mengenai proposisi, operator logika, tabel kebenaran, konversi, kontraposisi, dan inverse, ekuivalensi proposisi, dan yang terakhir ialah hukum-hukum ekuivalen. Sebelum membahas lebih lanjut mengenai logika matematika, kita ketahui dulu apa itu logika matematika. Jadi logika matematika adalah aturan berpikir atau landasan tentang bagaimana cara mengambil keputusan. Nah, aturan logika ini digunakan untuk membedakan dengan pernyataan valid dan tidak valid. Pembangun logika adalah proposisi. Proposisi adalah pernyataan yang bernilai benar atau salah tapi tidak keduanya. Nah, untuk menentukan proposisi digunakan alfabet seperti P, Q, R, dan S. Contoh dari pernyataan 362 kurang dari 136. Ini adalah proposisi namun bernilai salah. Karena apa? Karena 362 itu lebih dari, bukan kurang dari 136. Yang selanjutnya adalah negasi. Negasi ini adalah pernyataan yang mengingkari pernyataan semula. Nah, lambang negasi ini dilambangkan seperti tanda min, namun ujungnya memiliki bengkok ke bawah. Berikut adalah tabel kebenaran dari negasi, di mana pernyataan semula bernilai benar maka negasinya adalah salah. Begitupun sebaliknya, jika pernyataan semula itu bernilai salah maka negasinya akan bernilai benar. Contohnya, hari ini hujan, maka negasinya adalah hari ini tidak hujan. Nah, berikut adalah operator logika. Operator logika meliputi konjungsi, disjungsi, implikasi, dan biimplikasi. Yang pertama adalah konjungsi. Konjungsi adalah pernyataan yang dimana menggunakan kata hubung dan. Nah, lambang konjungsi ini dilambangkan seperti huruf V kebalik. Bentuk konjungsi akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai benar. Nah, pada tabel kebenaran ini adalah tabel kebenaran dari konjungsi P dan Q, di mana keduanya P benar, Q dan benar, maka konjungsinya akan bernilai benar. Sebaliknya, jika terdapat salah, maka tabel kebenarannya akan bernilai salah. Selanjutnya ialah disjungsi. Disjungsi adalah pernyataan yang menggunakan kata hubung atau. Nah, lambang disjungsi ini berbentuk seperti huruf V. Disjungsi terbagi menjadi dua macam, yaitu ada disjungsi inklusif yang dimana akan bernilai benar apabila kedua pernyataan benar atau hanya salah satu. Contohnya, Ari membawa buku atau penggaris. Yang kedua yaitu disjungsi eksklusif, di mana disjungsi ini akan bernilai benar apabila salah satu pernyataan saja yang benar, karena tidak mungkin keduanya benar. Contohnya, Pak Joni berangkat ke Semarang atau Surabaya. Nah, bentuk disjungsi ini akan bernilai salah jika kedua pernyataan bernilai salah. Nah, bisa dilihat pada tabel kebenaran disjungsi, di mana disjungsi itu bernilai salah jika P dan Q-nya memiliki nilai salah. Yang ketiga yaitu ada implikasi, di mana implikasi adalah pernyataan yang menggunakan kata hubung jika maka. Nah, lambang implikasi ini dilambangkan seperti anak panah ke kanan. Pernyataan berimplikasi ini akan bernilai salah jika pernyataan pertama bernilai benar dan pernyataan kedua bernilai salah. Bisa lihat di tabel kebenaran implikasi, di mana ketika pernyataan itu benar, pernyataan pertama benar, kedua benar, maka akan menghasilkan nilai benar. Yang terakhir yaitu biimplikasi.
implikasi ini dilambangkan seperti tanda panah bolak-balik. Implikasi ini akan bernilai benar jika kedua pernyataan bernilai sama. P dan Q keduanya bernilai benar atau keduanya bernilai salah. Contohnya 64 bilangan kuadrat genap dan Q 15 habis dibagi 7. Maka implikasi P jika maka Q menghasilkan 64 bilangan kuadrat genap jika dan hanya jika 15 habis dibagi 7. Berikut adalah tabel kebenaran dari implikasi. Nah, bisa dilihat bahwasanya akan bernilai benar jika kedua pernyataan itu sama-sama benar ataupun sama. Nah, yang selanjutnya itu ada konversi, kontrapositif, dan inverse, di mana ketiganya ini merupakan beberapa variasi dari implikasi. Di sini kita bisa melihat yang pertama itu jika Q maka P merupakan konversi dari implikasi jika P maka Q. Begitupun selanjutnya, jika tidak Q maka tidak P disebut kontrapositif dari implikasi jika P maka Q. Dan yang terakhir, jika tidak P maka tidak Q merupakan inverse dari jika P maka Q. Selanjutnya kita akan membahas mengenai biconditional, if and only if, atau jika dan hanya jika, di mana biconditional itu bisa disebut juga dengan biimplikasi, yang merupakan biimplikasi dari P dan Q dapat dinotasikan dengan tanda panah kanan dan kiri yang dapat dibaca P jika dan hanya jika Q. Berikut merupakan sebuah tabel di mana tabel ini dinamakan tabel nilai kebenaran. Bagaimana sih nilai kebenarannya? Jadi nilai kebenaran itu seperti ini. Dia itu harus ada di dalam dua kondisi yang benar atau salah. Kita bisa melihat di baris kedua, kolom kedua itu nilai P-nya benar dan Q-nya salah. Dapat kita lihat maka hasilnya itu salah karena salah satunya itu ada yang benar dan ada yang salah. Jika ingin dikatakan benar, jika hasilnya akan benar itu ketika keduanya itu bernilai salah atau keduanya itu bernilai benar. Nah, untuk lebih jelasnya di sini aku ambil contoh. Misalkan P adalah proposisi Abi lapar dan Q adalah proposisi Abi makan. Maka bikondisional P dan Q-nya merupakan proposisi Abi lapar jika dan hanya jika Abi makan. Sama maknanya dengan jika Abi lapar, maka Abi makan. Dan sebaliknya, jika Abi lapar, maka Abi makan. Dan jika Abi makan, maka Abi lapar. Yang selanjutnya itu ada ekivalensi proposisi. Merupakan salah satu langkah penting dalam argumentasi matematis dalam mengganti suatu pernyataan dengan pernyataan lain yang memiliki nilai kebenaran yang sama. Sebelum kita bahas lebih dalam tentang ekivalen, di sini ada dua istilah dalam logika yang penting untuk kita ketahui. Yang pertama itu ada tautologi, di mana tautologi merupakan suatu pernyataan majemuk yang selalu benar. Di sini ada dua contoh. Kita akan membahas yang pertama, yaitu ada P atau negasi P, di mana ini adalah tautologi. Perhatikan yang nomor 1, P atau negasi P. Di sini P-nya itu ada dua kemungkinan, yaitu benar dan salah. Sedangkan negasi P ini kebalikan dari P, lalu mereka dihubungkan dengan disjungsi
atau akan bernilai benar atau selalu bernilai benar, P atau negasi P. Oleh karena itu, kita harus membuktikan nih bahwa salah satunya itu bernilai benar. Adapun dua kemungkinan yang aku sebutin tadi, dua kemungkinan itu adalah yang pertama, ketika P benar maka negasi P-nya salah. Yang kedua, ketika P-nya salah maka P-nya benar, sehingga keduanya ini disebut dengan tautologi. Dan contoh yang kedua itu negasi dari P dan Q bikondisional dari negasi P atau negasi Q. Apakah ini merupakan tautologi? Kalian bisa membuktikannya dengan tabel kebenaran. Istilah yang kedua ini merupakan kontradiksi yang merupakan kebalikan dari tautologi, di mana sebuah pernyataan majemuk yang selalu bernilai salah. Jika tautologi tadi itu bernilai benar, maka di sini kontradiksi bernilai salah. Di sini ada dua contoh. Kita akan bahas contoh yang pertama, di mana P dan negasi P, dan yang ini merupakan konjungsi yang akan benar jika keduanya benar. Apakah itu mungkin atau tidak? Jawabannya adalah tidak, karena salah satunya pasti bernilai salah. Dan contoh yang kedua itu ada negasi dari negasi P dan Q yang bikondisional dengan negasi P dan Q. Bagaimana kita bisa melihat kebenarannya? Itu kita bisa cek di tabel kebenaran. Di sini dapat kita simpulkan bahwa negasi dari suatu tautologi adalah suatu kontradiksi, atau negasi dari kontradiksi adalah suatu tautologi. Nah, setelah kita mengetahui dua istilah penting dalam logika, di sini kita akan melanjutkan pembahasan mengenai ekuivalen, di mana ada dua pernyataan yang merupakan ekuivalen. Yang pertama itu kita bisa lihat pada tabel berikut. Kita bisa baca sendiri ya, yang dinamakan pernyataan yang pertama dari pernyataan ekuivalen. Langsung saja, untuk pernyataan yang ekuivalen kedua merupakan dua pernyataan majemuk yang memiliki nilai kebenaran yang kasusnya itu mungkin disebut ekuivalen secara logika. Dengan notasi P sama dengan Q, berarti P dan Q merupakan ekuivalen secara logika. Nah, di sini kita bisa lihat pada tabel. Perhatikan di sini bagaimana bikondisional dari kolom ketiga dan keempat. Perhatikan ya, di sini bikondisionalnya akan bernilai benar jika kedua pernyataan memiliki nilai kebenaran yang sama. Sebaliknya, jika dia salah, maka dia akan salah. Jika nilai keduanya berbeda, maka nilai kebenarannya itu salah. Di sini kita bisa ambil kesimpulan bahwa nilai proposisinya itu selalu sama. Nah, di sini kita memasuki pembahasan yang terakhir mengenai hukum-hukum ekuivalensi. Di sini terdapat tabel di mana terdapat beberapa proposisi dari ekuivalensi dengan nama hukum-hukumnya. Seperti pada baris pertama itu ada P dan T ekuivalen dengan P, dan yang kedua itu P atau F ekuivalen dengan P dengan nama hukum identitas. Begitupun seterusnya dari hukum-hukum ekuivalen. Sekian video dari kami, semoga bermanfaat. Terima kasih telah menontonnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.